warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kami dari kelompok 7 ini adalah hasil diskusi kami yang berjudul analisis kinerja Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi sebelumnya perkenalkan, kami berjumlah 5 anggota dengan saya sendiri Amel Novelia dengan NIM 87. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 114. Saya Farhan Novar dengan NIM 117. Saya Herimas Eka Karisma dengan NIM 102. Saya Vira Yunda dengan NIM 45. Oke, baik, langsung saja kami presentasikan hasil diskusi kami. Next. Nah, pertama pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pengujian yang dilakukan. Jadi, saat ini kan teknologi komunikasi digital seperti Wi-Fi, Bluetooth, sangat banyak digunakan dalam berbagai perangkat. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan gelombang radio, Wi-Fi dan Bluetooth memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terutama dari segi jangkauan, konsumsi, daya, dan performa. Nah, selain itu, faktor lingkungan seperti jarak serta adanya penghalang seperti tembok, perabot, atau material logam dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari parameter seperti RSSI, throughput, latency, dan packet loss yang akan kami paparkan nanti. Jadi, oleh karena itu diperlukan analisis komparatif untuk mengetahui bagaimana melihat performa Wi-Fi dan Bluetooth pada berbagai kondisi, sehingga penggunaannya dapat lebih optimal. Nah, tujuannya untuk menganalisis performa Wi-Fi dan Bluetooth pada berbagai jarak, mengukur dampak penghalang terhadap kualitas sinyal dan transmisi data, serta membandingkan parameter kinerja kedua teknologi secara sistematis. Selain itu, hasil pengujian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi teknologi nirkabel yang paling sesuai untuk kondisi penggunaan tertentu. Oke, next. Nah, baik, di sini ada dasar teori. Jadi pada slide ini akan dijelaskan dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengujian. Yang pertama, Wi-Fi atau Wireless Communication merupakan teknologi komunikasi data tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi melalui udara. Salah satu penerapannya adalah Wi-Fi yang banyak digunakan pada jaringan karena memiliki kecepatan tinggi dan jangkauan yang relatif luas. Namun, penggunaan Wi-Fi yang ini juga memiliki tantangan seperti inferensi sinyal dan aspek keamanan data. Oke, next ini Bluetooth. Bluetooth itu merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk konsumsi daya rendah. Oleh karena itu, Bluetooth lebih efisien digunakan pada perangkat dengan jarak komunikasi yang lebih pendek. Nah, kemudian ini ada vision statement atau parameter pengujiannya. Dalam menilai kinerja sistem komunikasi nirkabel digunakan beberapa parameter pengujian yaitu RSSI, throughput, latency, dan packet loss. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan sinyal, kecepatan transmisi data, waktu tunda, pengiriman, serta tingkat kehilangan data selama proses komunikasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke metodologi yang akan dibahas oleh Farhan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode pengujian yang dimana metode pengujiannya ada 3. Yang pertama, pengujian pada beberapa jarak, variasi tanpa dan dengan penghalang, dan yang ketiga, mencatat RSSI dan kecepatan koneksi. Nah, pengujian pada beberapa jarak ini dilakukan pada beberapa variasi jarak. Untuk Bluetooth digunakan jarak 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, hingga 15 meter. Sedangkan pengujian Wi-Fi dilakukan hingga jarak 20 meter menggunakan perangkat smartphone Realme 8 Pro. Nah, baik, yang kedua, pengujian dilakukan pada kondisi tanpa penghalang dan dengan penghalang yang mempengaruhi kualitas sinyal. Hal ini terlihat dari perubahan nilai RSSI dan sinyal strength, di mana semakin jauh jarak dan penghalang menyebabkan penurunan kualitas sinyal, bahkan menjadi tidak terdeteksi atau UNOW pada jarak terjauh Bluetooth. Yang ketiga, parameter yang dicatat
meliputi nilai RSSI dan kecepatan koneksi, nilai RSSI Bluetooth berada pada rentang minus 62 dBm hingga tidak terdeteksi. Sedangkan RSSI Wi-Fi menurun dari minus 49 dBm hingga minus 92 dBm. Kecepatan koneksi ini Wi-Fi tercatat stabil sebesar 72 Mbps pada frekuensi 2462 MHz selama pengujian. Nah, di sini ada algoritmanya, yang algoritma flowchartnya yang dimana dimulai dari persiapan alat dan parameter, penentuan jarak dan penghalang, pengujian Wi-Fi dan Bluetooth setiap jarak dan penghalang, pengukuran parameter, analisis data dan kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Nah, baik. Data hasil pengujian akan dijelaskan oleh Faranovar. Baik, tabel data hasil pengujian kinerja Wi-Fi dan Bluetooth berdasarkan jarak. Pengujian ini dilakukan menggunakan satu perangkat HP yang sama, dengan jarak mulai dari 1 meter sampai 20 meter. Untuk Bluetooth, parameter yang diukur adalah RSSI dalam satuan dBm, dan diklasifikasikan dalam kualitas sinyal seperti excellent dan very good. Terlihat bahwa semakin jauh jaraknya, nilai RSSI Bluetooth semakin kecil atau semakin negatif. Bahkan pada jarak tertentu, sinyal sudah tidak bisa terdeteksi. Dan selanjutnya itu ada Wi-Fi. Sedangkan Wi-Fi, selain RSSI, kami juga mengukur throughput-nya. Walaupun nilai RSSI Wi-Fi menurun seiring bertambahnya jarak, kecepatan throughput Wi-Fi masih relatif stabil di angka sekitar 7 Mbps. Data ini dapat dilihat bahwa Wi-Fi memiliki jangkauan dan kestabilan yang lebih baik dibandingkan Bluetooth, terutama pada jarak yang lebih jauh. Baik, selanjutnya grafik yang akan dijelaskan oleh Herdimas. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik, yaitu ada dua grafik RSSI terhadap jarak, kemudian grafik throughput Wi-Fi terhadap jarak. Nah, yang pertama ada grafik RSSI terhadap jarak. Di sini menunjukkan kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat. Pada grafik terlihat bahwa semakin jauh jaraknya, maka nilai RSSI akan semakin kecil. Hal ini menandakan pelemahan sinyal akibat jarak dan kemungkinan interferensi. Nah, dibandingkan Bluetooth, Wi-Fi memiliki nilai RSI yang stabil dan kuat, sehingga jangkauan Wi-Fi lebih baik. Kemudian grafik yang kedua yaitu throughput Wi-Fi. Throughput itu adalah kecepatan data aktual yang berhasil dikirim, dinyatakan dalam satuan Mbps. Nah, pada grafik ini throughput Wi-Fi relatifnya konstan. Lurus ini di sekitar 72 Mbps. Nah, ini menunjukkan bahwa koneksi Wi-Fi masih stabil dan mampu mempertahankan kecepatan transfer. Oke, selanjutnya. Nah, di grafik ini itu membandingkan kecepatannya Wi-Fi dan Bluetooth. Pada grafik ini sumbu X-nya itu jarak dan Y-nya RSSI-nya. Nah, untuk Wi-Fi nilainya itu kisaran minus 50 sampai minus 60 dBm yang menunjukkan sinyalnya cukup kuat. Nah, ini bertambahnya jarak dan adanya penghalang, makanya Wi-Fi menurun secara bertahap. Sedangkan Bluetooth menunjukkan penurunan nilai RSI yang cepat, sehingga menandakan sinyal yang lemah kisaran minus 85 dBm. Kesimpulannya, Wi-Fi lebih unggul dalam jangkauan dan stabilitas sinyal, dan Bluetooth lebih sensitif. Next. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yang telah kami lakukan, nilai RSSI Bluetooth mengalami penurunan lebih cepat seiring bertambahnya jarak dibandingkan dengan Wi-Fi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Wi-Fi memiliki jangkauan yang lebih baik dan mampu mempertahankan kekuatan sinyal yang lebih stabil pada jarak yang lebih jauh. Sedangkan
sedangkan Bluetooth lebih efektif digunakan pada jarak dekat. Nah, rekomendasi penggunaan Wi-Fi disarankan untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi dan jangkauan luas. Sementara itu, Bluetooth lebih tepat digunakan pada kebutuhan komunikasi sederhana seperti perangkat IoT, handset, atau sensor. Oke, baik. Demikian pemaparan mengenai proses pengujian, hasil yang diperoleh, serta analisis yang telah dilakukan. Presentasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengujian secara menyeluruh. Dengan demikian, presentasi ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.